Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian nomor 72 ayat 1 dan ayat 3. Orang yang belum percaya bangkit dan bersinarlah, karena terang-Mu sudah datang, dengan sinar cemerlang. Yesus bersinar terang bagi hati yang gelap. Telah berlalu kegelapan, sudah datang sinar terang. Cahayanya gemerlapan, memberi damai dan senang. Tinggalkanlah yang gelap, datanglah kepada terang. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita Jumat 8 Oktober 2021 diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyinya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Pada mulanya dunia ini diciptakan oleh Tuhan masih dalam gelap gulita. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 1 ayat 2. Dan di ayat 3 Tuhan berfirman dan menciptakan terang dalam dunia ini, dan dunia ini menjadi terang. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia ini diliputi oleh kegelapan. Karena dosa itu menguasai hidup manusia dan menguasai dunia ini, sehingga dunia ini hidup di dalam kekelaman dan kegelapan. Itulah sebabnya Nabi Yesaya dalam pasal yang ke-9 ayat yang pertama dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan Allah, Sang Pencipta, yang mengasihi ciptaannya, mengasihi umat manusia yang diciptakannya, dan mengasihi dunia ini. Tuhan tidak menginginkan dunia ini dikuasai dan senantiasa di dalam kegelapan. Itulah sebabnya Tuhan Allah menyuruh anaknya dan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini untuk menerangi dunia yang gelap ini, agar dunia ini memperoleh terang dan kehidupan. Itulah sebabnya kalau kita membaca
dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kuasa kegelapan ini, tetapi Tuhan tidak membiarkan kegelapan itu menguasai umat manusia. Tuhan mengutus anaknya yang Dia kasihi untuk mengasihi kita manusia yang berdosa ini, yang hidup di dalam kegelapan, agar memperoleh terang. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak lagi menguasai manusia yang percaya kepada Yesus. Itulah dikatakan sebelum nats renungan kita ini dalam ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa datang ke hadirat Tuhan, menerima terang yang daripada Tuhan, yaitu Injilnya. Injil itu adalah berita kesukaan, berita akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah keberadaan kita, kadangkala kegelapan itu meliputi kita, sehingga kita bisa jatuh kepada penderitaan, jatuh kepada ketakutan, jatuh kepada kekhawatiran. Nah, di tengah-tengah keberadaan itulah kita seringkali diliputi oleh kegelapan itu. Oleh sebab itu, secepatnya lah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam terangnya, yaitu Yesus Kristus. Dialah terang dunia, dialah yang membawa kehidupan. Dialah yang memberikan kuasa kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keberadaan kita pada masa kini, di mana kita masih menghadapi pandemi ini, marilah kita senantiasa meminta kuat kuasa Allah melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita lepas dari kegelapan, lepas dari ketakutan, lepas dari kekhawatiran. Kiranya firman ini senantiasa memberikan pengharapan yang hidup bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan telah mengutus anaknya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, menerangi dunia ini, menerangi hati dan pikiran kita, supaya kita senantiasa percaya kepadanya dan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Yalah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah terang yang membawa terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami tidak dapat berjalan, Tuhan, tanpa terang yang daripadamu. Terangilah hati dan pikiran kami, teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, Tuhan, melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh berjalan di dalam terang-Mu dan melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, membawa sukacita dan berkat bagi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Mampukan dan kuatkan kami di tengah-tengah kelemahan kami. Kami menyerahkan sanak saudara kami yang jauh maupun yang dekat, seluruh majelis dan jemaat-Mu. Senantiasa terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh berjalan di dalam terang kasih yang daripada-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini, di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.